Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pelaksanaan Anggaran. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai pengertian pelaksanaan anggaran, fungsi dan tujuan pelaksanaan anggaran, tahapan pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat dan daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran, dan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran, serta permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Di kelompok 3 ini, kita beranggotakan 4 orang, yaitu ada Faniza, Aksara, Najwa, dan Nabil. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan rangkaian kegiatan penggunaan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA oleh kementerian atau lembaga sebagai bentuk realisasi perencanaan anggaran yang telah disusun dan disahkan menjadi undang-undang atau peraturan daerah yang diwujudkan melalui aktivitas penggunaan anggaran secara akuntabel untuk membiayai berbagai program, termasuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta bantuan sosial, sehingga pelaksanaan anggaran menjadi tahap konkret realisasi APBN dan APBD. Dalam praktiknya berlangsung dalam dua lingkup utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari anggaran pusat dan daerah. Secara umum, fungsi APBN dan APBD itu memiliki masing-masing aspeknya yang berbeda dan dibedakan berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya. Fungsi APBN merujuk pada tingkatan skala nasional karena berasal dari pemerintahan pusat dan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4. Sementara itu, APBD menekankan pada tingkat regional 1 yaitu provinsi dan regional 2 yaitu kabupaten atau kota. Peran APBN dijelaskan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Berikut adalah fungsi anggaran pusat dan daerah. Fungsi perencanaan. Anggaran adalah alat perencanaan tertulis yang memerlukan pemikiran mendalam dan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang unit dan uang. Fungsi anggaran adalah untuk menentukan rencana belanja dan sumber dana yang tersedia dengan cara yang paling efisien. Yang kedua ada fungsi pelaksanaan anggaran, yaitu berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan yang berarti bahwa harus ada persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Tujuan dari anggaran ini adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang akan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, anggaran sangat penting untuk mengatur semua divisi, termasuk divisi pemasaran, produksi, keuangan, dan umum. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan atau pengendalian atau disebut juga controlling. Pengawasan berarti memutar atau menilai pelaksanaan tugas dengan cara yaitu satu, membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. Yang kedua, melakukan perbaikan jika diperlukan atau jika ada penyimpangan. Tujuan pelaksanaan anggaran pusat APBN dan daerah APBD yaitu satu, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik menjadi landasan yuridis formal untuk mengelola keuangan, untuk membiayai operasi pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dua, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Mengembangkan ekonomi lokal dan nasional, mengurangi ketimpangan geografis, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga ada optimalisasi sumber daya untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran. Prioritas pembelanjaan harus diberikan. Dan yang keempat, transparansi dan akuntabilitas yaitu mempermudah DPR dan masyarakat untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu penyeimbangan ekonomi sebagai alat untuk mengendalikan perekonomian dan membatasi jumlah dana yang digunakan untuk mencapai rencana. Kita masuk ke dalam tahapan pelaksanaan anggaran. Kalau kita bicara tentang anggaran pemerintah, sebenarnya anggaran itu adalah rencana keuangan yang disusun untuk menjalankan program dan kebijakan di masa depan. Jadi, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti diterjemahkan ke dalam program,
dan kegiatan. Lalu ditentukan juga berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Proses penyusunan anggaran ini disebut penganggaran. Intinya, pemerintah harus pintar-pintar mengatur sumber daya yang terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Karena itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, dalam sektor publik, anggaran digunakan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Prosesnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, persetujuan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Sedangkan realisasi anggaran menunjukkan seberapa jauh rencana tadi benar-benar terlaksana dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran di pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat, pelaksanaan anggaran dimulai setelah dokumen anggaran disahkan oleh Kementerian Keuangan. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan APBN bagi kementerian, lembaga, dan bendahara umum. Dokumen utama ialah DADIVA serta dokumen pembayaran SPP, SPM, dan SP2D. Penggunaan anggaran berwenang, pelaksanaan kegiatan, dan membuat perjanjian sesuai dengan anggaran Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Pasal 17. Pedoman pelaksanaan diatur dalam Kapres Nomor 42 Tahun 2002 dan Kapres Nomor 72 Tahun 2004. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaan anggaran pemerintah daerah merupakan tahap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setelah disahkannya oleh DPRD dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelaksanaan anggaran bertujuan untuk menjalankan program pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan anggaran daerah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tahapan pelaksanaan anggaran daerah dimulai dari penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD. Selanjutnya, SKPD melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, disertai dengan penatausahaan keuangan yang tertib. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran menurut UU Keuangan Negara dan PP Pengelolaan APBD. Prinsip pelaksanaan anggaran mencerminkan komitmen untuk pengelolaan keuangan publik yang tertib, transparan, dan akuntabel, untuk memastikan bahwa tidak ada anggaran bayangan yang tersebar di luar dokumen resmi. Pelaksanaan anggaran dimulai dengan mengumpulkan semua pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam satu dokumen APBD tunggal. Prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran antara lain yaitu 1. Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Untuk menjamin transparansi, pemerintah daerah harus menyediakan informasi terkait anggaran daerah yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, termasuk informasi tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kedua adalah akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pengelolaan anggaran daerah termasuk penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban kepada DPRD, BPK, dan masyarakat. Sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban anggaran dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan anggaran merupakan cara untuk mengukur seberapa jauh akuntabel mereka. Untuk meningkatkan akuntabilitas ini, sektor akuntansi publik harus diterapkan, pelaporan keuangan harus transparan, dan audit yang independen dan tidak biasa terhadap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran daerah harus dikelola secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa anggaran digunakan tepat sasaran dan menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sejauh mana anggaran daerah digunakan secara efektif,
memastikan anggaran tersebut tidak dibuang atau disalahgunakan, dan seberapa efektif penggunaan anggaran tersebut. Yang D, keterpaduan dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran daerah harus dikelola secara terpadu dan memenuhi sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Keterpaduan ini dapat diukur dengan melibatkan seberapa baik anggaran yang didasarkan pada perencanaan dan digunakan untuk mencapai target. Selanjutnya ada langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2026, kebijakan efisiensi tidak lagi dilakukan dengan memblokir anggaran, tetapi dengan melakukan realokasi ke pos belanja yang lebih produktif. Artinya, anggaran tetap berjalan namun diarahkan ke program yang benar-benar berdampak. Untuk menghadapi kebijakan ini, kementerian atau lembaga perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memastikan belanja lebih tepat sasaran, mempercepat program prioritas presiden, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Di tingkat satuan kerja, langkah yang bisa dilakukan antara lain yaitu memastikan anggaran sudah tersedia dalam DIPA 2026, menyusun skala prioritas kegiatan, melakukan review dan revisi DIPA secara berkala, serta membatasi revisi agar tidak berulang-ulang. Selain itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan pelaksanaan anggaran juga ditentukan oleh beberapa hal penting, seperti penggunaan sistem digital, yaitu Sakti, komitmen pemimpin atau KPA, peningkatan kompetensi SDM, perencanaan yang matang, serta optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2026 bisa lebih efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, yang terakhir ialah permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Yang pertama ialah rendahnya penyerapan anggaran dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan. Yang kedua ialah terjadinya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga ialah faktor penyebab utama kualitas perencanaan yang kurang baik, keterlambatan pengadaan barang atau jasa, dan kompetensi SDM yang terbatas. Yang keempat adalah kurangnya koordinasi dan komitmen organisasi menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, yaitu kelima, perlunya peningkatan kualitas perencanaan, kompetensi SDM, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan kinerja anggaran. Dari saya, terima kasih.